salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha qulubal ulama wal muslimin min naumi ghaflatin amin wahdihim ila sabili rasyad. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita menaikkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk tetap berkhidmat di dalam wahdatul ulama. Salawat ma'assalam, mudah-mudahan kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua besok yaumul qiyamah senantiasa mendapatkan syafaat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat yang kita hormati atas nama pengurus ranting dan Jangkrik Malang, pertama mendapatkan matur sunnah sangat kasih kebesaran. Alhamdulillah dalam menikah diparingi terang ya boten Jawa, sehingga insya Allah ini wadah yang hadir ya. Nah dalam menikah atas nama pengurus ranting dan Jangkrik Malang tidak balik jabatan matur sunnah sangat, sehingga acara dalam menikah membawa berkah umat golongan saya. Alamin. Atas nama Majelis Taklim Jakarta Foundation mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas penghormatannya kepada Nadir dan Takmir Masjid Al-Quran serta masyarakat Dusun Gelora, khususnya umumnya masyarakat Jangkrik Malang yang berkenan ketepatan kegiatan Lailatul Istimewa ini di bulan Sabar. Di bulan Sabar ini ada malam yang istimewa, yaitu malam
pertengahan bulan Sya'ban yang dikenal dengan Lailatul Nisfus Sya'ban. Di sana Sekali lagi kami tekankan bahwa pengurus NU ini dalam melangkah bergerak untuk mensertifikatkan atau mengaktifkan atas nama Nazir Badan Hukum Nahdlatul Ulama sepindah malih boten untuk menguasai benda-benda kepentingan boten, tapi hanya sebagai payung hukum, sebagai cantolan kekuatan hukum BC tambah binjing yang menawi jenengan sampun sepuh sampun telas pun raih tentunya itu insya Allah unit bakal tersebut masih aman ila yaumil qiyamah, insya Allah mengatakan. Terus selagi NU masih tetap berdiri, insya Allah ila yaumil qiyamah unit wakaf jenengan boten bakal lepas atau dikeroyok atau dikuasai oleh tetangga-tetangga sebelah. Ngoten nggih. وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Hadratal kurama wal fudara, ulama adal kiram, para kiai, para masyayikh, para asatid, wabil khusus Romo Kiai Slamet Jufri, Rais Syuriah MWJNU Beji, Romo Kiai Samsul Arifin, Ketua Tanfidiyah MWJNU Beji, dan seluruh jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Beji, para kiai dari kepengurusan NU di tingkat ranting, khususnya pengurus ranting NU Cangkring Malang, Nazir dan Takmir Masjid Ar-Rahman Dusun Jodokan Desa Cangkring Malang yang juga kami hormati, para pimpinan Badan Otonom Nahdlatul Ulama baik dari Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, IPBNU, Jamiatul Qura wal Hufat, Perbunu, Isnu, Pagar Nusa, baik dari tingkat anak cabang maupun tingkat ranting, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, monggo kita saran-saran muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Keranten kula panjenengan sedaya lalu menika diparingi nikmat oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini, di Masjid Ar-Rahman, dalam acara yang juga berkah, yaitu acara Lailatul Ijtima, di waktu di bulan yang diagungkan oleh Allah, yaitu bulan Sya'ban. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan karena waktunya sebentar niki pun jam pinten niki, jam 12. Ada dua hal. Yang pertama, dengan niat takziman wa takriman wa tabarrukan,
dengan bulannya Kanjeng Nabi, yaitu bulan Sya'ban. Bahwasanya bulan Sya'ban ini, kalau sekedar mengutip apa yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab Madza fi Sya'ban, minimal ada 3 kejadian penting yang diberikan oleh Allah di bulan Sya'ban ini. Yang pertama adalah peralihan arah kiblat dari Masjidil Aqsa Palestina ke Masjidil Haram. Ini sebagaimana yang tertera di dalam ayat Al-Quran, qad nara taqalluba wajhaka satral qad nara taqalluba wajhaka fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Bahwasanya di bulan Sya'ban ini Allah memindahkan arah kiblat umat Islam yang asalnya di Masjidil Aqsa Palestina ke Masjidil Haram, sesuai dengan keinginan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diijabahi oleh Allah. Kejadian penting yang kedua ini sesuai dengan yang disampaikan oleh baginda Nabi ketika ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasul, baginda Nabi, saya tidak pernah melihat panjenengan melakukan ibadah puasa sunnah di bulan-bulan yang lain sebagaimana panjenengan melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini." Jawabannya baginda Nabi, "Dzaka syahrun yaufulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun." Rawahu Ahmad. Bahwasanya di bulan Sya'ban ini adalah daunnya baginda Nabi bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Entah maksudnya tripun, tapi yang jelas orang lebih fokus biasanya antara bulan Rajab karena ada kejadian penting yaitu Isra Mi'raj, dan yang kedua bulan Ramadan. Makanya kemudian disampaikan begitu. Padahal di bulan Sya'ban ini daunnya baginda Nabi itu adalah bulan di mana catatan amal kula panjenengan 1 tahun itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa Rasulullah banyak melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban? Itu beliau, saya senang ketika amal-amal saya dilaporkan kepada Allah ketika saya sedang melaksanakan ibadah puasa. Itu yang kejadian penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang ketiga kejadian penting yang terjadi di bulan Sya'ban adalah turunnya ayat perintah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, bahwasanya perintah bersolawat kepada baginda Nabi itu turun pada bulan Sya'ban. Makanya kemudian kenapa di bulan Sya'ban ini disebut sebagai bulannya Kanjeng Nabi? Karena di bulan ini banyak kejadian-kejadian penting yang terjadi. Salah satunya peralihan arah kiblat dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini takziman atau takriman terhadap bulan Sya'ban. Yang kedua, ada bulan ini atau saat-saat ini adalah momen kebahagiaan kita warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kira-kira 31 Januari yang lalu, Nahdlatul Ulama secara usia Masehi itu berusia 99 tahun.
atau dalam usia hijriahnya tepatnya 16 Rajab kemarin, Nahdlatul Ulama itu berusia 102 tahun. Puncak acara Harlah NU kemarin dilaksanakan di Jakarta, yang kemudian dirangkai dengan acara Munas Alim Ulama dan Kombes NU di Jakarta. Ada hal penting yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kula panjenengan niki harus bersyukur dan bangga, bergembira berada di dalam wadah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu adalah bukan hanya sekedar perkumpulan biasa, tetapi Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah jam'iyah, organisasi pergerakan yang didirikan oleh para kiai yang berada di pesantren-pesantren besar saat itu, yang dikomandani oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari dan Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan beberapa kiai yang lain. Untuk apa tujuan Nahdlatul Ulama? Tentu ada dua hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya Nahdlatul Ulama itu sebagai jam'iyah diniyah, sebagai organisasi keagamaan, jam'iyah ijtimaiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Maka berlandaskan pada dua hal ini, para Bapak Ibu sekalian, Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyah yang melestarikan, menjaga, dan mengembangkan ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada satu pertanyaan, kenapa kita perlu ikut NU? Kenapa kita perlu berjam'iyah? Jawabannya sangat perlu, bahkan wajib sebenarnya ikut jam'iyah, ikut perkumpulan. Kenapa? Karena NU itu adalah wadah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa tidak cukup Islam saja? Islam itu sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi, itu setelah pecah, sudah diprediksi di awal bahwasanya di akhir Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan. Perintahnya Kanjeng Nabi, iyyakum wal jamaah, iyyakum wal jamaah, alaikum bil jamaah, ngapunten, alaikum bil jamaah wa iyyakum bil furqah. Tetaplah dalam kelompok mayoritas, kelompok terbanyak, jangan hindari perpecahan. Bahkan di dalam salah satu hadis yang lain disebutkan bahwasanya innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin, bahwasanya Allah tidak akan mengumpulkan umatku, katanya Rasulullah, dalam kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, ketika engkau melihat perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat, fa'alaikum bisawadil aqdam, maka tetap berpegang teguh pada golongan mayoritas. Maka itu sudah menjadi perintah dari Rasulullah kepada kita semua umat Islam untuk terus berada dalam kelompok golongan yang terbesar. Siapa golongan terbesar itu? Wa manis sawadul aqdam, siapa sawadul aqdam, golongan mayoritas niku, maka ana alaihi ma ana alaihi wa ashabi. Ya, mereka yang tetap dalam pengikut Rasulullah, ajaran Rasulullah dan para sahabat. Ini yang kita pegang. Makanya kenapa kita perlu berjam'iyah? Salah satunya adalah agar kita semua, kula panjenengan dan keluarga semuanya itu diselamatkan oleh Allah.
Dari apa? Dari gangguan dari kelompok-kelompok yang tidak selamat di akhir zaman nanti. Islam, maka harus Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh, apa kaitannya dengan NU? Karena menurut hasil survei bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sampai detik ini adalah termasuk kelompok Islam yang mayoritas ada di seluruh dunia. Wonten kelompok ini, kelompok niki, aswaja itu ada di seluruh dunia. Khusus di Indonesia, aswajah itu diberi wadah oleh para kiai. Apa wadahnya? Yaitu Nahdlatul Ulama. Maka NU itu ya aswajah yang sebenarnya ada di Indonesia ini, dalam konteks Indonesia, dan jasanya sangat besar terhadap kemerdekaan Indonesia ini, termasuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita melihat aswaja yang ada di luar sana, di Timur Tengah, karena tidak dilembagakan, tidak diwadahi, maka yang terjadi ketika negara dikuasai oleh pihak asing, tidak ada kekuatan sipil, kekuatan ormas yang bisa menjaga negaranya. Contoh negara Irak yang sudah hancur berkeping-keping. Bahkan yang pernah terjadi negara Mesir pun sebagai pusat aswaja pada saat itu sempat dikuasai oleh kelompok lain. Hanya tersisa ada di Al-Jamiah Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, di negara Libya apa yang terjadi? Padahal kita dengar negara banyak pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi negaranya hancur. Indonesia tidak bisa dihancurkan. Kenapa? Karena ada wadah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama itu bisa menjaga ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga menjaga wadah dari ajaran Islam yang ada di tanah ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu dalam momen Harlah NU yang ke-102 ini, para bapak, para ibu, sekali lagi monggo kita sareng-sareng bersyukur kepada Allah bahwasanya kita berada dalam kelompok mayoritas, berada dalam kelompok yang terbesar, berada dalam kelompok yang disebut sebagai Al-Firqatun Najiyah, sebagai kelompok yang diselamatkan oleh Allah besok di hari kiamat. Nah, para bapak, para ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan kita semua ini masuk perjuangan kita berada di Nahdlatul Ulama, baik jadi pengurus atau tidak. Kalau Mbah Hasim pernah menyampaikan, barang siapa yang mau ngurusi NU, maka akan saya anggap santriku. Yang saya anggap santriku, maka saya doakan husnul khotimah sama anak turunnya. Ini kalau saya ngaji kepada Yai Selamat kapan hari di dalam muqaddimah Qonun Asasi di kantor NU, itu Mbah Hasim itu mengutip salah satu ayat Al-Quran yang ini sebenarnya menjadi pegangan kita di Nahdlatul Ulama untuk berjuang. Apa? Falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unsila ma'hu ulaika humul muflihun. Bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keberuntungan itu adalah orang-orang yang satu, mau mengagungkan, ya, beriman, tentunya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mengagungkan baginda Nabi, menjaga baginda Nabi, wa nasaruhu, dan mau menolong terhadap ajaran agama Rasulullah. Yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama itu adalah dalam rangka itu,
Kula dalam perjalanan tadi dari rumah nggih ngoten, mudah-mudahan teman-teman Banser, kula niki dijemput Banser gara-gara Yai Slamet niki. Kula wau saderenge isa pun dijemput Banser. Kula dalam hati, ya Allah iki ujian kula, tapi kula kembalikan lagi perjuangan kanca-kanca Banser dan seluruh pengurus NU itu tidak ada lain adalah untuk menolong agamanya Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan masuk dalam ayat yang saya sebutkan tadi itu, yaitu mereka-mereka adalah orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Ulaika humul muflihun. Nah, mudah-mudahan para kiai, ibu nyai, hadirin hadirat warga Nahdiyin Nahdiyat yang berbahagia di momen Harlah NU 102 ini, mari kita bersama-sama semakin semangat untuk terus berjuang untuk menjaga dan mengembangkan NU di tingkatan masing-masing, karena NU ini sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Hasim adalah sebagai jam'iyah mardiyah, jam'iyah organisasi yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan zahir batin, diberikan iman Islam untuk terus berada di dalam wadah Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, dan semuanya besok bisa berkumpul dalam satu barisan besar bersama Hadratus Syekh Kiai Hasim Asy'ari. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Surah al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hatta la tabqa salah. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad hatta la tabqa barakah. Allahumma arham sayyidina Muhammadan hatta la tabqa rahmah. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad hatta la yabqa salam. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman mahmiya mahdiya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yusma' wa min amal la yurfa'. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wal jubni wal bukhli wal kasali wa ghalabatid dani wa qahrir rijal. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad inna nas'aluka ya Allah an taqdiya hajatina wa tuyassira umurana wa tusahhila amalana wa taqdiya hajatina wa tuhassila maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-istiqamata wa husnal khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin.